Seperti apa kemudian tanggapan juga dari pegiat anti korupsi soal ujung aliran dana Syahrul Yassin Limpo ini, termasuk dugaan adanya dana dalam kasus pemerasan pimpinan KPK? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatia Hasna, NIM 6425038, 0 absen 17, Program Studi Manajemen, Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan artikel yang berjudul Peran Gerakan Anti Korupsi dalam Mewujudkan Masa Depan Bangsa yang Berintegritas. Korupsi merupakan salah satu permasalahan terbesar yang dihadapi di Indonesia. Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, memperburuk layanan publik, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, gerakan anti korupsi menjadi sangat penting untuk membangun masa depan yang lebih baik. Pada artikel ini dijelaskan bahwa korupsi dapat dipahami sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok. Penyebab korupsi sangat beragam, mulai dari lemahnya pendidikan, etika, kurangnya transparansi, hingga lemahnya penegakan hukum. Oleh sebab itu, pencegahan korupsi tidak cukup melalui hukuman, tetapi juga harus dilakukan dengan membangun karakter dan integritas sejak dini. Dalam kajian teori, artikel ini membahas beberapa teori yang menjelaskan penyebab korupsi. Yang pertama yaitu ada teori GON yang terdiri dari greed atau keserakahan. Kedua ada opportunity atau kesempatan, need atau kebutuhan, dan explore atau pengungkapan. Teori ini menjelaskan bahwa korupsi terjadi karena adanya keinginan yang berlebihan, kesempatan yang terbuka, kebutuhan tertentu, dan lemahnya risiko untuk terungkap. Selain itu, terdapat fraud triangle yang terdiri dari tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Salah satu hal yang sering terjadi di lingkungan kampus adalah adanya pembenaran terhadap tindakan seperti menyontek atau plagiarisme dengan alasan semua orang juga melakukannya. Padahal kebiasaan kecil ini dapat menjadi munculnya perilaku koruptif di masa depan. Artikel ini juga menjelaskan bahwa mahasiswa memiliki peran yang sangat penting dalam gerakan anti korupsi. Mahasiswa bukan hanya sebagai penerus bangsa, tetapi juga sebagai agen perubahan dan pengawal sosial. Sikap jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan berani menolak segala bentuk kecurangan harus mulai diterapkan sejak berada di lingkungan kampus. Pada bagian hasil dan pembahasan dijelaskan bahwa korupsi menghambat pembangunan karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat sering sekali disalahgunakan. Akibatnya, pembangunan infrastruktur menjadi tidak maksimal, kualitas pendidikan dan kesehatan menurun, serta kesenjangan sosial semakin besar. Selanjutnya, kampus harus menjadi lingkungan yang menjunjung tinggi integritas. Praktik seperti manipulasi absensi, plagiarisme, titip absen, maupun penyalahgunaan dana organisasi merupakan bentuk korupsi dalam skala kecil yang harus dicegah sejak awal. Dengan membangun budaya akademik yang jujur, mahasiswa akan terbiasa bersikap integritas ketika nantinya memasuki dunia kerja maupun pemerintahan. Di era digital ini, mahasiswa juga dapat memanfaatkan teknologi sebagai sarana gerakan anti korupsi. Melalui media sosial dan literasi digital, mahasiswa dapat mengedukasi masyarakat, mengawasi kebijakan pemerintah, serta menyebarkan informasi yang benar mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, gerakan anti korupsi tidak hanya dilakukan melalui aksi demonstrasi, tetapi juga melalui pemanfaatan teknologi secara positif. Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa keberhasilan Indonesia di masa depan sangat bergantung pada karakter generasi mudanya. Integritas, kejujuran, dan rasa tanggung jawab harus menjadi nilai utama yang dimiliki setiap mahasiswa. Apabila nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka budaya korupsi dapat dicegah sejak dini dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia dapat berkembang menjadi bangsa yang lebih maju, adil, dan bermartabat. Sebagai penutup, saya berharap kita semua dapat menjadi generasi yang berani menolak segala bentuk korupsi, dimulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari, karena perubahan besar selalu dimulai dari diri sendiri. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatian Bapak, perhatian Ibu dosen dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.